Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak solih dan solihah. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak solih dan solihah, pada minggu lalu kita sudah membahas pelajaran 9 tentang berakhlak karimah, yaitu tentang membaca dan pantang menyerah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang rendah hati dan hemat. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik anak-anak, masih ingat apa itu akhlak karimah? Ya betul, akhlak karimah adalah perilaku terpuji. Dalam perilaku terpuji terdapat juga sifat rendah hati. Rendah hati adalah tidak sombong, tidak merasa dirinya paling baik atau tidak menganggap dirinya paling pintar. Sikap rendah hati berarti menghargai orang lain dan menganggap orang lain sama seperti dirinya sendiri. Rendah hati juga disebut dengan tawaduk. Artinya, tidak pernah membanggakan dirinya sendiri dan tidak merendahkan orang lain. Orang yang memiliki sifat tawaduk disayang Allah dan disukai orang lain. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati? Ciri-ciri orang yang rendah hati yaitu selalu menghormati orang lain. Menghormati yaitu dengan cara menghargai orang lain, menganggap kita sama dengan mereka, tidak merasa pandai dan tidak merendahkan orang lain. Dalam pertemanan kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua manusia adalah sama. Tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Kita harus berteman dengan siapa saja selama tujuannya untuk kebaikan. Kemudian, senang berbuat kebaikan. Orang yang memiliki sifat rendah hati suka membantu atau meringankan beban orang lain. Orang yang memiliki sifat rendah hati berbuat baik kepada semua orang dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka dari itu, jika ada teman sakit, kita harus menjenguk atau mendoakannya agar cepat sembuh. Jika ada teman yang sedih atau berduka, kita harus menghibur dan membesarkan hatinya. Kemudian selanjutnya tidak sombong. Anak-anak, sikap sombong termasuk perbuatan tercela. Sifat tersebut bukan ciri orang yang rendah hati. Anak-anak, kita tidak boleh menghina dan menyakiti orang lain karena tindakan itu bagian dari sikap yang sombong. Orang sombong selalu membanggakan dirinya, merasa lebih hebat dari orang lain, dan merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Sikap sombong sangat bahaya karena kesombongan harus dibuang jauh-jauh dari diri kita sendiri ya. Selanjutnya, pemaaf. Anak-anak suka memaafkan ya. Pemaaf atau memaafkan adalah sifat terpuji atau sifat yang mulia. Sikap pemaaf membuat kita bahagia. Hati kita bersih dari rasa iri dan dengki. Dan kita terhindar dari permusuhan. Maka jadilah orang yang selalu pemaaf. Nah, berikutnya ada ayo berhemat. Anak-anak pernah mendengar pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah orang yang selalu hemat akan menjadi kaya. Karena orang yang hemat selalu berhati-hati ketika membelanjakan uang atau harta yang dimiliki agar tidak boros.
Hemat berbeda dengan kikir atau pelit. Orang yang kikir adalah orang yang tidak mau bersedekah atau tidak mau membantu orang yang sedang kekurangan. Orang yang kikir menumpukan hartanya, kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Orang yang kikir sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasul. Maka anak-anak, bersikap hemat berarti hidup dengan kesederhanaan, di mana kebutuhan yang paling penting dulu yang harus dipenuhi dulu, seperti makan, minum, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan tersebut dinamakan kebutuhan primer. Kebutuhan primer tidak boleh dipenuhi secara berlebihan. Pakaian tidak harus selalu baru. Yang penting nyaman dan bersih. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah anak-anak, bagaimana cara berhemat? Cara berhemat yaitu dengan cara berbelanja yang mendahulukan kebutuhan pokok. Kemudian bila ada rezeki lebih, kita harus menabungnya. Orang yang hemat tidak suka berperilaku kelebihan atau tabzir. Tabzir artinya membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Hemat juga anak-anak bukan hanya sekedar uang atau harta. Kita juga harus hemat waktu, tenaga, dan sebagainya. Hemat waktu berarti tidak membuang waktu secara percuma. Ada juga hemat tenaga berarti mengerjakan sesuatu dengan cepat. Nah, kemudian keuntungan bersikap hemat. Keuntungan bersikap hemat apa saja? Yaitu hidup kita dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Kemudian terhindar dari sikap boros dan perilaku tabzir atau perilaku berlebihan. Kemudian ada bijaksana dalam mengatur keuangan. Jadi kebutuhan primer dahulu, kebutuhan yang paling penting dulu yang harus diperlukan. Kemudian ada lagi yang keempat, tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Dan yang terakhir, memilih melakukan sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Jangan lupa di rumah selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya ya. Juga selalu semangat belajar walaupun di rumah. Mudah-mudahan kita bisa kembali belajar di sekolah ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.